Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Di hari raya Idul Fitri ini saya doakan kepada teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, tidak ada halangan sama sekali. Dan teman-teman masih semangat untuk perjuangan P3. Dan sebelum itu saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung ke channelnya Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran ya dengan kapan penyerahan SK dan SPMT, CPNS dan P3K. Nah, jadi teman-teman silahkan simak baik-baik video ini atau informasi ini biar teman-teman tahu jadwal resminya dari BKN tentang penyerahan SK dan SPMT, CPNS, dan P3K. Nggak usah lama-lama seperti ini ya informasinya dari BKN. Oke, untuk teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran kapan penyerahan SK dan SPMT, CPNS, dan serta P3K 2024, simak baik-baik jadwal resmi dari BKN ini ya, biar teman-teman nanti tahu, jangan sampai di-skip. Kalau di-skip nanti teman-teman itu takutnya akan ketinggalan informasi atau ada yang kepotong informasinya. Jadi teman-teman nanti tidak paham seperti itu ya. Jadi kabar baik bagi para calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024, pemerintah telah merilis jadwal resmi terkait penyerahan surat keputusan SK dan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Berdasarkan surat edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penyerahan SK dan SPMT akan dilakukan setelah Lebaran. Nah, ingat-ingat ya teman-teman ya, berdasarkan surat edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, penyerahan SK dan STMT akan dilakukan setelah Lebaran. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini nanti ada informasi terbaru atau informasi yang buat teman-teman bahagia seperti itu ya. Tapi ikuti terus informasi-informasi terbaru dari Arik Channel. Dengan kemungkinan pencairan pada bulan April atau Mei 2025, berikut informasi selengkapnya. Begini ya teman-teman, pengumuman resmi dari pemerintah dalam surat edaran bernomor 2933 tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2025, BKN telah menjadwalkan ya atau menjabarkan secara rinci mengenai jadwal pengangkatan CPNS dan P3K serta mekanisme penyerahan SK dan SPMT. Pasti teman-teman sudah tahu ya tentang ini ya. Tapi kalau teman-teman belum tahu, silahkan ikuti informasi ini sampai habis biar teman-teman tahu. Arahan Presiden dan Menteri Pan-RB, keputusan ini merupakan tindak lanjut
dari arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada 17 Maret 2025 serta surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB dengan nomor B1249 tahun 2025 pada 18 Maret 2025. Silahkan untuk teman-teman ya simak dengan baik-baik pengangkatan CPNS berdasarkan TMT. Tanggal mulai tugas TMT itu bagi CPNS yang sudah mendapatkan NIP akan ditetapkan per tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan penetapan NIP diterima oleh BKN. Nah, sedangkan proses yang bisa lebih cepat itu jika usulan penetapan NIP telah masuk sebelum akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan keputusan teknisnya, maka TMT pengangkatan CPNS ditetapkan per 1 Maret 2025. Nah, artinya buat teman-teman semuanya, proses ini bisa lebih cepat dan SK serta SPMT dapat diserahkan lebih awal. Terus untuk jadwal pengangkatan P3K 2024 itu untuk P3K peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus akan diangkat paling lambat pada 1 Oktober 2025 ya. Terus namun sama seperti CPNS, jadwal ini bisa lebih cepat digantung pada kesiapan instansi terkait. Usulan penetapan nomor induk P3K itu usulan penetapan nomor induk P3K harus diajukan paling lambat pada 10 September 2025. Setelah itu, BKN akan menetapkan NIP P3K sebelum SK dan TMT dapat diserahkan. Terus penetapan TMT untuk P3K itu seperti halnya CPNS. Penetapan TMT bagi P3K akan mengikuti bulan berikutnya setelah usulan penetapan nomor induk masuk ke BKN. Jika usulan ini masuk sebelum akhir Februari 2025, namun belum diterbitkan keputusannya, maka TMT pengangkatan ditetapkan pada 1 Maret 2025. Peran pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kecepatan dalam proses pengangkatan CPNS dan P3K juga sangat bergantung pada masing-masing instansi. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK di setiap instansi memiliki peran besar dalam mempercepat proses usulan NIP. Jadi buat teman-teman semuanya, bila teman-teman pengusulan NIP-nya itu belum selesai, berarti teman-teman silahkan tanya ke PPK-nya masing-masing instansi ya. Jadi jangan salahkan sana sini. Jadi teman-teman itu harus mencari informasi yang pasti
terus teman-teman itu paham dengan informasi itu. Seperti itu ya teman-teman, jangan kenapa punyaan saya gini, kenapa punyaan saya gini, seperti itu. Jadi teman-teman itu harus bisa mencari informasi tentang penetapan NIP kok lama itu kenapa, terus alasannya apa. Nah, di situ teman-teman silahkan tanya ke teman bisa, atau ke PPK instansinya masing-masing juga bisa. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman juga harus tahu faktor yang mempengaruhi jadwal penyerahan SK. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jadwal penyerahan SK. Itu antara lain ya. Yang pertama, kecepatan pengusulan dan penetapan NIP oleh instansi terkait. Jadi kalau instansi teman-teman itu agak lambat atau glendor, itu berarti teman-teman akan pelantikannya juga akan molor seperti itu. Terus yang kedua itu kelengkapan administrasi dari masing-masing CPNS dan P3K. Nah, ini saya kasih tahu kepada teman-teman. Di sini jangan disalahkan instansi atau disalahkan siapa seperti itu ya. Salahkanlah diri kalian sendiri. Kenapa? Mungkin ada temenmu ya. Itu waktu mengisi kelengkapan administrasi itu ada yang ditunda-tunda. Basa Jawanya itu engko lah isik suwi waktune. Nah, seperti itu. Tapi setelah mepet itu administrasinya ada yang salah. Terus itu jadi menghambat temennya yang lain seperti itu. Terus proses verifikasi dan validasi data oleh BKN. Nah, itu tadi ya, saya singgung sedikit tadi. Setelah itu teman-teman mengisi kelengkapan administrasi dari masing-masing teman-teman itu kan masih diverifikasi ya. Nanti di situ ada yang datanya kurang atau datanya tidak pas, tidak cocok. Nah, seperti itu. Itu nanti juga menghambat pelantikan atau penyerahan SK ke teman-teman semuanya. Terus persiapan bagi CPNS dan P3K. Bagi para CPNS dan P3K yang telah dinyatakan lulus, disarankan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan agar proses pengangkatan tidak mengalami kendala. Nah, itu tadi ya teman-teman sudah saya singgung. Karena yang menyebabkan kendala teman-teman itu aslinya bukan dari pemerintah atau dari yang lain. Tapi itu dari teman sendiri, dari kalian sendiri. Karena teman-teman itu dokumennya ada yang kurang, terus tidak sesuai seperti itu. Jadi semuanya akan molor atau tidak sesuai dengan jadwal. Terus untuk mekanisme pelantikan CPNS dan P3K. Setelah SK dan SPMT diterima, langkah selanjutnya adalah pelantikan secara resmi sebagai CPNS dan P3K di instansi masing-masing. Kewajiban setelah pengangkatan, setelah menerima SK dan melaksanakan tugas, CPNS wajib mengikuti masa percobaan selama 1 tahun sebelum dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS penuh. Terus untuk kesiapan pemerintah dalam implementasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna memastikan kelancaran proses pengangkatan CPNS dan P3K sesuai jadwal. Terus teman-teman juga harus pahami
dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Selain dari pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar proses pengangkatan berjalan sesuai rencana. Transparansi dan kebijakan informasi, BKN dan Kementerian Pan-RB terus memberikan informasi secara transparan agar CPNS dan P3K mendapatkan kebijakan terkait status pengangkatannya. Jadi di sini ya BKN dan Kementerian Menpan ya RB itu memberikan informasi secara transparan ya. Jadi teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbarunya. Nah, ya teman-teman semuanya, dampak kesejahteraan bagi ASN, kenaikan jumlah ASN melalui pengangkatan CPNS dan P3K akan berdampak pada peningkatan layanan publik serta kesejahteraan pegawai negeri. Terus dengan adanya surat edaran BKN, kini semakin jelas bahwa SK dan SPMT CPNS dan P3K 2024 akan diserahkan setelah Lebaran. Nah, teman-teman ya, setelah Lebaran teman-teman siap-siap akan mendapatkan SK-nya masing-masing dengan kemungkinan pencairan pada April atau Mei 2025. Karena kenapa itu April atau Mei? Karena itu ada penyesuaian administrasinya kalian tadi ya, dokumen-dokumen tadi lo ya. Kalau dokumennya teman-teman itu tetap salah ya, itu nanti ada resikonya buat teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, para CPNS dan P3K diharapkan terus mengikuti informasi resmi agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru terkait proses pengangkatan dan pelantikannya. Jadi teman-teman silahkan ikuti terus informasi-informasi bersama Arik Channel. Mudah-mudahan Arik Channel selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, sampai sini informasi yang bisa disampaikan Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu atau bermanfaat buat teman-teman semuanya. Arik Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk pejuang P3K.